Pertanyaan pertama, Romo, bagaimana pacaran yang sehat secara Katolik? Apakah ada batasan-batasan dalam pacaran? Misalnya, apakah boleh pegangan tangan, cium pipi, pelukan, atau ke yang lebih lanjut? Silakan Romo. Saya akan berbicara tentang moralitas dari sudut moralitas sebagai seorang imam gitu ya. Jadi berpacaran, what is the purpose-nya gitu ya. Jadi kalau purpose pacarannya hanya untuk meningkatkan martabat dan status gitu ya. Status gue berpacaran berarti gue laku, gue nggak jomblo lagi. Sorry lah ya gitu ya. Kalau hanya untuk meningkatkan status, please hati-hati. Saya selalu moralitasnya adalah apa? Jangan pernah merusak citra Allah. Ingat aturan kedua, lakukanlah seperti engkau ingin diperlakukan. Maka pada saat kita tahu ini moralnya, jangan pernah merusak. Moralnya adalah lakukan seperti engkau ingin perlakukan, maka hargai. Pacarmu hargai. Hargai. Kalau engkau pun menyentuh, memeluk, bukan karena kamu nafsu. Bener nggak ya? Jadi bukan karena nafsu, itu kan libido gitu ya. Bukan karena libido, ih gue gemes, gue ingin memeluk kamu gitu ya. Bukan, itu udah merusak. Jadi saya itu memegang, memeluk karena apa? Karena saya mau melindungi. Contoh, saya nggak pacaran tapi saya beberapa kali memegang tante-tante. Jangan ibu-ibu lah, tante-tante. Ibu-ibu mah seolah-olah tua banget. Tante-tante gitu. Cantik, ya. Pada saat apa? Pada saat saya jalan bersama, tiba-tiba tante itu mau nyebrang, dia tidak melihat bahwa dari arah situ berlawanan ada mobil. Saya tarik, tante sini, dipegang oleh saya, betul-betul dipegang, dilindungi. Saya tidak nafsu pada itu, tapi saya apa? Saya mengasihi. Saya takut dia tertabrak. Jadi lihat purpose-nya di sini. Gitu. Jadi apakah boleh sampai pegangan, boleh sampai ciuman? Hati-hati. Kalau sampai pegangan dan ciuman itu demi merangsang sebuah kenikmatan, that's not love anymore. Love itu bukan mencari kenikmatan. Love itu adalah mencari apa? Penghargaan. Love itu adalah mengungkapkan kasih. Bertanya, menurut Romo berpacaran dengan aliran Kristen Advent bagaimana ya? Padahal saya orang muda Katolik yang taat pada ajaran gereja Katolik. Terima kasih banyak Romo. Silakan Romo. Jadi menikah, berpacaran dengan beda agama atau beda gereja. Gitu. Jadi pertama-tama teman-teman harus diingat bahwa saya berbicaranya pacaran dalam kerangka untuk persiapan pernikahan ya. Kan ada pacaran juga yang katakanlah SMP, seperti tadi Pak Hendra itu kan, Pak Hendra sejak kecil itu sudah berpacaran, sudah menembak istrinya gitu ya. Syukur konsisten gitu, bagus sampai sekarang dan selama-lamanya, amin, hebat gitu ya gitu ya. Tapi kan ada juga berpacaran yang hanya selewat gitu ya. Senin Kemis, Senin Selasa Rabu Kemis beda pacarnya dan seterusnya. Nah, kalau pacarannya untuk pernikahan, pertama tolong perhitungkan selalu bahwa memang gereja dengan beda agama dan beda gereja ada dispensasi, ada izin, betul. Dimungkinkan, dimungkinkan, dimungkinkan. Tetapi gereja tetap menyarankan bahwa apa? Bahwa pasangan harus seiman. Gereja selalu mendesak, cari yang seiman, cari yang seiman. Kenapa sampai demikian? Karena apa? Karena pola dasar pikir tentang perkawinan setiap agama berbeda. Pola dasar tentang relasi suami istri setiap agama, berbeda. Bahkan antar gereja pun berbeda. Maka pada saat kita mendasari hidup perkawinan, lembaga perkawinan atas dasar konsep yang sama tentang hidup perkawinan, maka jalan ke depannya menjadi lebih mudah, menjadi lebih enak.
Tapi kalau konsep dasar perkawinannya berbeda, maka kedepannya pun meragukan gitu ya. Jadi yang satu, saya kasus saja dari kasus ya saudaraku, ada seorang perempuan yang katakanlah tidak menikah di dalam gereja Katolik, dia Katolik dan pasangannya bukan Katolik. Lalu pada saat setelah perjalanan perkawinan 5 tahun, laki-lakinya ini yang non-Katolik ini mau menikah lagi. Dan dibolehkan oleh imannya dia. Lalu dia sakit hati. Kok saya diduakan? Lalu dia tanya kepada saya, kok saya dibeginikan? Lah kamu menikahnya dengan iman mereka ya harus mengikuti aturan hidup mereka karena kamu sudah lepas dari iman kamu sendiri walaupun kamu dididik sejak kecil oleh iman Katolik gitu ya. Jadi lihat ada di dua pijakan yang berbeda. Dan dari praktek juga sama pada saat perkawinan beda agama dan beda gereja, selalu nanti pada saat realitas untuk apa? Untuk memelihara imannya menjadi kesulitan. Ini kasus ya. Jadi yang satu dia menghormati, dia punya Maria, dia punya Yosef, dia punya Rosario, sedangkan yang tidak segereja Katolik, dia anti dengan patung, tidak boleh patung dipecahkan, Rosario dicabut. Ini akan menjadi bahan apa? Permasalahan lagi. Jadi di sini pentingnya kita mempertimbangkan. Juga pertimbangkan nanti anak dididik secara apa? Bingung juga. Mau ikut bapaknya, ibunya. Bahkan ada yang menyedihkan setengah-setengah. Ya sudah, yang nomor 1 ikut saya, nomor 2 ikut mamahnya. Apa ini? Gitu ya. Di dalam pendidikan pun tidak ada keseragaman, kekompakan, kesatuan. Karena kan perkawinan itu unitas, kesatuan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara yang tepat untuk melepaskan pacar yang beda keyakinan, Romo? Udah saking cintanya nih, tapi karena beda agama, gimana caranya supaya bisa pisah? Ya, saya punya pengalaman juga ya. Kalau ini dari pengalaman saya, bahwa saya pernah jatuh cinta dan saya harus menghentikan cintaku padanya dan meneruskan cintaku pada Kristus. Itu kan pindah agama. Oh, jadi agama pertama adalah agamanya, agama kedua adalah agama Katolik gitu ya. Jadi dia juga orang Katolik, saya senang, saya menyayangi dia. Tapi pada saat saya harus berpikir bahwa saya harus menjadi imam, saya harus menghentikan, saya harus kalau istilah anak muda sekarang, saya harus move on, bergerak. Jadi bagaimana pertama bahwa saya harus tekad dalam hati. Sudah, saya tidak mau dengan kamu. Jangan diambangkan. Kalau diambangkan, artinya ya sudahlah, kita ngambangin aja, kita kayak giniin aja. Itu sekali lagi itu merusak pacar kamu. Jadi ini pun membuat dia akhirnya ragu-ragu, lu tuh terus atau tidak dengan gue. Jadi harus jelas, selesai, berhenti, gitu ya. Itu yang harus kita tegaskan dalam batin kita, bahwa saya mengatakan selesai. Saya pun harus berbicara dengan baik-baik dan minta maaf. Iman bagi saya berharga, bagi engkau berharga, iman kita yang membuat kita tidak bisa bersatu. Memang kita punya rasa sayang, memang kita punya rasa cinta. Tetapi karena iman yang kita jalani sama-sama, saya harus meninggalkan engkau. Harus berani mengatakan seperti itu. Dan yang kedua adalah apa? Bersedihlah. Betul, perlu menangis. Menangislah. Karena kalau memang kehilangan orang yang disayang, katakanlah harus berhenti dari mencintai dia, memang kita harus bersedih. Memang kita harus meneteskan air mata kadang-kadang. It's okay. Jangan merasa gue harus kuat, nggak boleh sedih. Bersedihlah. Dan yang ketiga adalah apa? Berjalanlah. Buka hati Anda
untuk berkat yang lain. Jadi Allah itu kalau Anda membuka, Allah akan memberikan. Seringkali orang setelah gagal berpacaran, broke relationship, berhenti sebuah hubungan pacaran apa, lalu akhirnya seringkali menutup, kapok, takut, itu yang membuat Allah tidak bisa bekerja pada kita. Tapi pada saat Anda berani membuka hati Anda lagi, Allah akan memberikan pasangan yang terbaik untukmu. Itu doa kami.